Santapan Harian Rabu 16 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami selalu tertuju pada kebenaran akan terang firman-Mu ya Allah. Mampukanlah ya Kristus pada hari ini untuk kami berteduh di dalam keindahan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersembah. Amin. Kisah Para Rasul 26 ayat 12-23. Dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan penugasan dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, pada tengah hari ya Raja, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Aram, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu." Namun aku menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Namun dengan pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan bersaksi kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang kuberitakan itu tidak lain dari yang telah diberitahukan sebelumnya oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bahwa Dialah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sahabat Santapan Harian, galah rangsang adalah tongkat besi berujung runcing untuk mengendalikan binatang penarik beban agar berjalan ke arah yang diinginkan tuannya. Maka menendang galah rangsang berarti melakukan tindakan sia-sia yang hanya menyakiti diri sendiri. Ungkapan ini dapat kita temukan sebagai bagian dari pembelaan Paulus. Dalam perikop ini Paulus menceritakan pertobatannya. Di jalan menuju Damsyik, Tuhan Yesus memanggilnya. Dalam panggilan yang menggegerkan itu terselip kalimat sindiran dari Tuhan. Sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu. Atau dalam terjemahan TB pertama, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Kalimat ini menyingkapkan ketidakberdayaan Paulus.
Seumur hidupnya ia begitu giat dan berapi-api demi Allah. Tetapi apa yang sebenarnya ia lakukan adalah menentang Allah yang memegang kedaulatan penuh atasnya. Kalimat tersebut juga menyindir khalayak ramai di persidangan itu. Ketika mereka menuduh Paulus, mereka harus mencamkan sindiran itu dan memikirkan, apakah kami menantang Allah yang berkuasa atas kami? Paulus menerima sindiran tersebut dan merespon dengan pertobatan yang nyata. Sejak ia rebah di jalan itu, ia berhenti menentang Tuhan. Sebaliknya, ia menuruti perintahnya untuk menjadi saksi Injil. Karena itulah kini ia bersaksi di hadapan Raja Agripa. Pertanyaan yang sama patut kita renungkan secara pribadi. Apakah kita menentang Allah yang berkuasa atas kita? Jika memang sulit bagi kita untuk menentang Tuhan, maka sebaliknya juga mudah bagi kita untuk menurutinya. Kita pernah menentang Allah pada suatu masa. Ini tidak dapat dipungkiri. Namun maukah kita mengakuinya dan menunjukkan pertobatan yang nyata? Marilah sekarang kita rebah di depan Tuhan. Bersedialah untuk bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Jika ia mampu mengampuni dan mengutus Paulus sebagai instrumen kebenaran, ia juga mampu memulihkan dan membangkitkan kita untuk memberi kesaksian yang lebih besar lagi kepada lebih banyak lagi orang. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, lembutkanlah hati kami yang keras untuk mau mendengarkan petunjuk-Mu. Tolonglah kami untuk mengesampingkan kemauan kami sendiri dan mau setia menaati-Mu. Di dalam kasih Sang Kristus Yesus, kami berserah. Amin.